Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pesan yang sangat dalam, pesan yang sangat haru dari warga Papua untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan mungkin seperti inilah cara mereka berterima kasih dan juga mengenang Pak Jokowi. Karena kalau kita flashback ke belakang sedikit ya, mungkin hanya Pak Jokowi lah satu-satunya presiden yang rajin sekali mengunjungi Papua. Bahkan sampai ke daerah-daerah zona merah atau zona yang mungkin sering terjadi kontak tembak antar KKB dan juga pihak keamanan dari Indonesia, teman-teman. Yakni Nduga dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya berkunjung, tapi Pak Jokowi juga serius membangun tanah Papua, menyamaratakan harga BBM dan lain sebagainya. Ini kan sebuah prestasi yang mungkin atau sebuah langkah politik, langkah kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Papua. Mungkin apa ya, setelah beberapa tahun, beberapa presiden berganti ya mereka baru merasakan kehadiran pemerintah di tanah Papua, teman-teman. Walaupun belum merata semuanya ya, tapi minimal pemerintah sudah betul-betul serius melihat dan memandang Papua. Tidak hanya dari sisi sumber daya alamnya saja yang selalu dikeruk. Dan bukti keseriusan Pak Jokowi juga di tanah Papua, beliau mengambil saham Freeport sebanyak 51%. Dan ini sangat sulit tentunya. Ketika kami berkunjung ke rumah Pak Jokowi, beliau mengatakan kalau ketika beliau ini ingin mengambil saham Freeport 50%, wah itu banyak sekali tekanan, banyak orang-orang yang memperingatkan Pak Jokowi, banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip mengancam Pak Jokowi gitu. Mungkin tapi dengan cara halus, teman-teman ya. Mungkin ya hati-hati Pak nanti begini, nanti begono. Tapi Pak Jokowi tidak takut, teman-teman. Demi bangsa dan negara beliau melakukan itu. Dan mungkin itu juga alasan kenapa sampai sekarang Pak Jokowi beserta keluarganya masih terus diserang oleh lawan-lawan politik beliau. Nah, selain itu di video ini kita juga akan melihat bagaimana polemik dari tambang di Raja Ampat, bagaimana Mas Gibran, bagaimana Megawati yang juga dirujak oleh beberapa netizen terkait dengan mungkin kesombongan-kesombongan beliau. Nah, nanti akan kita lihat, teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bapak Jokowi, jalan yang hari itu kuperintahkan dong bangun tuh Trans Papua itu. Sekarang ini mobil-mobil sudah lewat kah? Ya meskipun adat depo kurang-kurang tapi paling tidak sudah ada jalan toh. Sekarang ini mobil-mobil sudah dari Jayapura ke Wamena. Aduh, tong kangen bapakku sekali. Bapakku ingat kah anak-anak kecil-kecil di pedalaman dan dulu bapakku gendong orang itu? Sekarang lu besar-besar, lu sekolah. Meskipun ada kurang-kurang tapi biasa itu. Terima kasih bapakku sudah datang dari presiden pertama bapak. Sampai pas Bapak Jokowi ku jadi presiden, baru kita bisa lihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu di pemuka. Selama ini kan keadilan sosial itu hanya pengharum bunga bangsa Pengharum di acara banget. 17 Agustus. Setelah bapakku jadi presiden, baru tong kenal dia. Meskipun tidak sempurna sih, paling tidak bapakku yang berani membuat gebrakan itu. Terima kasih Bapak Jokowi, ku sehat-sehat di sana Kita doakan ya, Pak Jokowi sehat-sehat selalu, teman-teman. Dan sepertinya banyak warga Papua yang merindukan kehadiran Pak Jokowi lagi ya. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi di dalam pesan warga Papua ini, teman-teman. Apa itu? Ya, masyarakat warga Indonesia itu hanya ingin merasakan kehadiran pemerintah di dalam kehidupan mereka, teman-teman. Tidak perlu membuat program yang ini, yang itu, yang gede-gede, yang sangat fantastis. Cukup hadir di dalam kehidupan mereka. Ya, sama seperti warga Papua, kenapa Pak Jokowi selalu menang, selalu suaranya besar di sana? Ya, karena Pak Jokowi hadir di sana loh. Warga Papua merasakan kehadiran Pak Jokowi di sana. Sampai-sampai kan banyak itu testimoni-testimoni dari warga Papua untuk Pak Jokowi. Dan mereka sangat mencintai Pak Jokowi, teman-teman. Datang ke pasar-pasar, berbincang dengan mama-mama Papua. Ini yang diharapkan oleh masyarakat.
Minimal pemerintah hadir dalam kehidupan mereka. Kemudian melalui kebijakan-kebijakannya, pemerintah langsung menyentuh masyarakat, kehidupan masyarakat ini teman-teman. Itu sebenarnya yang penting. Raja Ampat disebut surga terakhir di bumi. Tapi lo tahu nggak siapa yang pertama kali ngasih izin buat ngerusaknya? Banyak yang maki Jokowi dan pemerintahan yang sekarang soal tambang, soal lingkungan. Tapi nggak banyak yang tahu. Awal mula semuanya bukan dari era Jokowi atau pemerintahan yang sekarang. Tahun 2004 ada tanda tangan yang mengubah nasib tanah Papua. Presiden Megawati tanda tangani Kepres nomor 41 yang isinya 13 perusahaan tambang dikasih izin, termasuk PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat. Izin tambang di hutan lindung. Lo bisa cek Google. Lucunya sekarang yang dimaki cuma pemimpin saat ini. Padahal yang bukain pintu dari awal nggak pernah disorot. Kita sibuk debat antar sesama rakyat, hujat sana sini. Sementara para elit politik sibuk bermanuver di balik layar. Tanpa peduli pada rakyat. Yang kita butuh bukan amarah buta, tapi ingatan yang utuh, biar narasi sejarah nggak terus dipelintir demi kepentingan kekuasaan. Gue nggak bela Pak Jokowi, nggak bela pemerintah yang sekarang. Gue juga nggak benci Bu Megawati. Gue cuma nggak mau kita semua diadu domba oleh segelintir elit yang main catur di atas nasib rakyat. Share ke temen lo yang belum sadar kalau dia sudah jadi pion para elit. Share videonya teman-teman. Dan ini ya, saya melihat ya, belakangan ini tuh kok saya agak curiga teman-teman ya. Sepertinya sekarang itu ada gerakan, ada sebuah permainan catur yang tujuannya untuk terus menyerang dan menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Coba kita lihat ya, coba kita runut pelan-pelan teman-teman. Coba kita runut pelan-pelan. Yang pertama itu kan kasus ijazah Pak Jokowi. Nah ini kan diributkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan saya membuat konten tentang ijazah Pak Jokowi, entah sudah berapa konten. Setelah itu belum selesai soal ijazah, muncul lagi pemakzulan Mas Gibran. Rame lagi pemakzulan Mas Gibran, tapi sempat redup tuh pemakzulannya. Nah setelah beberapa minggu muncul lagi surat dari Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran. Jadi ini bertubi-tubi nih teman-teman. Kemudian setelah itu muncul isu Raja Ampat. Nah yang diserang di Raja Ampat Pak Jokowi lagi nih dengan keluarganya, Ibu Iriana. Nah ini mulai bertambah nih, ada Ibu Iriana lagi di sini nih. Nah padahal kapal dan juga dan semua itu yang dituduhkan oleh kepada Pak Jokowi ya ditandatangani oleh Megawati seperti yang di video tadi. Dan kapal-kapal yang bertuliskan JKW, Iriana dan lain sebagainya itu kapal di Kalimantan. Terus di framing bahwa itu kapal yang mengangkut nikel di Raja Ampat dan lain sebagainya. Wah ini sebenarnya ada skenario sepertinya teman-teman untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Nah selain itu yang terbaru tentang 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut. Semua rame-rame menyerang Bobi Nasution. Nah sepertinya memang orang-orang ataupun keluarga Pak Jokowi yang ada di pemerintahan ini digoyang satu-satu nih. Mulai diganggu, dibuat tidak nyaman. Nah, tapi yang kita harus jaga teman-teman, isu 4 pulau ini yang ada di Aceh dan Sumut jangan sampai melebar menjadi isu SARA. Jangan sampai. Kita percayakan kepada pemerintah untuk mengurusnya. Kita percayakan kepada Pak Presiden karena Pak Presiden sudah mengatakan akan mengurus ini dengan sendirinya. Nah, kita percayakan kepada beliau, masyarakat sudah tenang saja, nggak usah ribut, nggak usah kita berantem satu sama lain, nggak usah, nggak penting. Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk menyelesaikan ini dengan baik. Jadi kita percayakan kepada pemerintah, nggak usah ribut. Takutnya lari ke isu SARA, dan ini yang diinginkan oleh pembenci pemerintah, pembenci Pak Jokowi, proksi asing. Ini yang diinginkan oleh mereka teman-teman. Jadi harap berhati-hati terhadap isu-isu yang menyangkut kedaerahan teman-teman ya. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah cerminan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tempo hari waktu kita di sini juga kita bahas betapa Gibran itu lebih dewasa budaya dan perilakunya ketimbang usianya. Dia orang Indonesia yang sesungguhnya. Dia tenang seperti kapal selam. Ini quote yang bagus hari ini saya dengar. Dia seperti kapal selam menyelam di bawah, tenang, produktivitasnya tinggi, dia monitor terus. Dia naik ke atas. Coba bayangkan. Ini arenanya dia kemarin sebetulnya mendampingi Pak Presiden Prabowo. Karena memang protokolnya begitu. Tapi kita melihat, publik melihat
betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang, mengawal kedua-duanya. Betul. Padahal dia adalah wakil presiden. Iya. Secara konstitusi yang dipilih mayoritas masyarakat Indonesia. Adabnya Gibran sungguh luar biasa. Adab yang berbasis kepada kulturnya orang Indonesia, budaya luhurnya orang Indonesia, yang menghargai para senior-seniornya sedemikian rupa. Itulah Gibran. Padahal protokoler pun mengatakan formasi jalannya seperti itu. Iya. Ditabrak sama Mas Wapres. Karena ini adalah orang tua, negarawan. Walaupun secara politik mungkin saat ini sedang ada perbedaan, tetapi wataknya Mas Gibran teruji ya Bang ya? Betul. Kita melihat, teruji. itulah yang dipertontonkan Gibran. Ini adalah orang tua, ibunya. Bagaimanapun, pasti tidak bisa kita lepaskan peran dari seorang ibu yang bernama Profesor Dr. Hajah Megawati dalam ikut membesarkan Gibran pada waktu itu. Dan itu adalah satu ikatan emosional yang tidak bisa direkayasa untuk dibubarkan, untuk dipisahkan. Chemistry itu amat sangat kuat dalam kultur dan budaya luhur bangsa Indonesia. Ini kan menjadi satu pemikiran. Jangan-jangan info yang kemarin saya terima tentang dia ini bohong. Aslinya kok begini gitu. Itulah, kembali lagi Gibran mempertontonkan sebagai pemimpin muda menjawab tantangan yang kebijakannya melebihi usianya. Wow, itulah testimoni terhadap Mas Gibran teman-teman ya. Dengan adab yang sangat luar biasa, sopan santun, selalu hormat dan menghargai orang yang lebih tua daripada dia. Walaupun mungkin kalau kita lihat secara hubungan emosional, hubungan pribadi, ya mungkin Ibu Megawati sudah tidak sreg dengan ayahnya Gibran, yakni Pak Jokowi. Tapi Gibran tetap memperlihatkan sebuah gestur yang sangat amat menghormati Ibu Mega. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Dan ketika, nah ini yang paling lucu teman-teman. Jadi di TikTok, di TokTok itu banyak sekali yang bilang, ayo dong Wapres karbitan, coba debat sama mahasiswa gini-gini, hadapi mahasiswa. Mereka ini kayaknya nggak tahu ya, ketika Mas Gibran ini ke Bengkulu, ya kalau nggak salah ke Bengkulu teman-teman ya, kan beliau tuh dihadang oleh puluhan mahasiswa yang berdemo, yang meminta pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan BBM yang ada di Bengkulu, karena kan antriannya sudah sangat luar biasa teman-teman. Dan Mas Gibran ya dengan dengan jiwa kepemimpinannya, beliau langsung mengajak ngobrol mahasiswa-mahasiswa itu di sebuah ruangan, beliau diskusi, ngobrol dan lain sebagainya, menyerap aspirasi mereka, apa yang menjadi aspirasi mereka. Ya utamanya mungkin itu terkait dengan BBM. Dan Mas Gibran setelah berkunjung dari situ, setelah ngobrol dengan mahasiswa, langsung dibereskan persoalan BBM ini. Dan tidak ada lagi antrian yang panjang di SPBU teman-teman. Inilah bukti bahwa Mas Gibran memang bekerja dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di daerah tersebut. Inilah perpaduan yang sangat luar biasa antara Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini yang penting. Bengak-bengok itu kan cuma Bu Mega saja. Setiap kampanye bawa gambarnya Bung Karno, termasuk Puan juga sudah bawa gambarnya Bung Karno gitu. Jadi jualan itu boleh-boleh saja, tapi nggak usah terlalu high profile, terus high price kayak gitu. Nanti akan tidak baik, pasti tidak baik. Karena negara ini dimerdekakan oleh ribuan nyawa pahlawan, ratusan orang-orang yang dalam persiapan itu. Yang lebih menarik lagi adalah pada tanggal 15 Agustus itu terjadi penculikan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh siapa itu? Hairul Saleh, Soekarni, dan Wikana. Ini orang-orang yang menekan Soekarno agar cepat mendeklarasikan. Nah, kalau orang-orang ini kemarin tidak berperan, apa kita bisa katakan bahwa Indonesia juga belum merdeka gitu? Jadi kalau kita lihat kontribusi siapa yang paling besar, ya
ada bagiannya masing-masing. Dari BPU PKI yang 66 orang itu, terus dari grupnya yang Khairul Saleh yang bertiga ini, yang membawa Soekarno ditekan di Rangas Dengklok itu supaya cepat memerdekakan itu. Jaminannya mereka bilang, ya ini kita cukup kuat untuk mengepung mengusir Jepang. Kalau ini tidak terjadi, bisa terjadi pembunuhan besar-besaran. Gitu. Nah, itu tadi kan. Jadi kalau itu tidak terjadi, apakah Soekarno juga bisa mendeklarasikan pada tanggal 17 Desember 17 Agustus itu? Bisa iya, bisa tidak juga kan gitu. Apakah Jepang yang ada di dalamnya di dalam panitia itu juga rela memerdekakan Indonesia? Pertanyaannya jadi panjang. Jadi kita ini juga nggak usah terlalu menghitung-hitung value masa lalu seolah-olah kita yang paling punya kontribusi atau keturunan kita. Karena kita sekarang ini yang harus dikerjakan adalah menata masa depan. Nah, dari statement itu yang paling saya tidak suka, saya garis bawahi, saya selalu mengatakan saya paling tidak suka kalau anak-anak muda kita itu dimarginalkan. Karena kan di situ ada juga statement Bu Mega itu yang mengatakan anak sekarang perempuan-perempuan itu cuma bisanya bersolek dan sebagainya. Cuma dia yang menjadi wanita terkuat dan presiden satu-satunya. Ibu jangan terlalu pede lah gitu. Jangan terlalu Orang pede, bilang ya kalau kan? nggak dikasih lungsuran Gus Dur, buktinya 3 kali nyapres Ibu nggak pernah kepilih. Betul. Kan gitu kan? Betul. Ini kan fakta. Bukan saya mengecilkan Bu Megawati yang punya kontribusi juga terhadap negara ini. Tapi kalau itu terlalu dibesar-besarkan, jangan nanti pencangkit itu menjadi tidak baik. Kan di dalam agama kalau Ibu sebagai Muslim kan ada apa itu? Ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Ya kan? Ya, riya itu pamer, ujub itu merasa bahwa dia lebih baik, sum'ah itu pengen dipuji, kan gitu. Kalau ini tidak terjadi, yang keluar itu malah penzoliman. Seperti itu kata ulama-ulama kita. Nah, jadi anak-anak kita ini jangan dikecilkan. Wanita-wanita sekarang ini banyak wanita karir. Yang di dekat ibu tahu kan? Wanita Ada Retno tangguh. Marsudi kemarin, bagaimana sepak terjangnya, ada Bu Sri Mulyani. Betul. Dan banyak lagi yang berkarya besar. Cuma tidak naik di permukaan dan mereka tidak harus jadi wakil presiden atau presiden gitu kan. Ribuan buruh di Indonesia ini yang notabene mayoritas perempuan itu juga penggerak ekonomi yang luar biasa. TKW. UMKM kita itu mengkontribusi pajak PDB, bukan pajak PDB itu 60% dari PDB kita. Mereka menyerap 94% tenaga kerja di Indonesia itu. Itu UMKM yang notabene di situ juga banyak sekali perempuan-perempuan berkarya. Jadi tidak boleh itu dikecilkan seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Ini imbas dari pidato Ibu Mega yang mengatakan bahwa tanpa Bung Karno mungkin kita masih menjadi budak sampai hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Bu Mega, mungkin melanjutkan atau menyambung apa yang dikatakan Bung Iya Subiakto tadi. Ya, sebenarnya sih Bung Karno ini hanya membacakan proklamasi ya. Tapi yang mengatur semuanya itu ya anak-anak muda, teman-teman. Banyak narasi juga yang beredar di media sosial TikTok yang menyatakan bahwa kalau Bung Karno ini tidak diculik oleh anak-anak muda, ya mungkin kita juga nggak bisa merdeka sampai saat ini. Karena menurut mereka yang di media sosial TikTok ini ya, Bung Karno hanya menunggu kemerdekaan pemberian dari Jepang. Nah, ini yang menjadi perdebatan akhirnya. Dan tolong Ibu Mega jangan terlalu membuat narasi-narasi seperti itu. Ini kan apa ya, sedikit provokatif narasinya ya, Ibu. Jadi banyak yang tersinggung nanti, nggak boleh. Ini bisa memecah belah juga nantinya kan. Dan ya kita lihat saja teman-teman ya, beberapa bulan ke depan apakah memang upaya-upaya untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi masih saja terjadi. Ya karena kan sepertinya Roy Suryo dan kawan-kawan ini sangat serius untuk terus mengganggu keluarga Pak Jokowi. Dan kemarin ketika mereka konferensi pers, dia sudah membuat sebuah baju bergambarkan Pak Jokowi, Kaesang, Bobi, dan Mas Gibran. Kemudian tulisannya dinasti Jokowi, dan katanya mereka akan melawan dinasti Jokowi. Nah, apakah kemudian nanti setelah isu ijazah, pemakzulan Gibran, isu tambang Raja Ampat,
isu apalagi teman-teman, isu 40 yang di Sumatera Utara dan Aceh. Apakah nanti akan kembali ke isu Fufu-Fafa lagi, akan kembali ke ya mungkin akan diputar-putar aja nih isu-isu untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah ini juga buntut dari kerja keras Pak Jokowi merebut Blok Rokan, merebut Freeport dan lain sebagainya? Apakah ini ada permainan proksi asing? Apakah inikah yang dikatakan oleh Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ataupun di beberapa videonya bahwa hati-hati terhadap proksi asing, terhadap adu domba asing? Ya karena memang agak-agak ini teman-teman, agak-agak apa ya, terstruktur dan terkoordinir nih upaya untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Tapi ya kita harus terus solid, kita harus menjaga seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kita, termasuk Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, bangsa kita. Kita selalu harus berada pada garda terdepan untuk terus mempersatukan para pemimpin-pemimpin Republik ini, teman-teman ya. Dan ingat, untuk isu 40 yang di Sumatera Aceh jangan sampai melebar ke isu SARA, teman-teman. Karena kalau itu terjadi, nah inilah yang diinginkan oleh proksi asing tersebut. Membuat kekacauan di Republik ini, membuat kita saling tarung satu sama lain. Ini yang harus kita hindari. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.